ini ada berita menarik ya, membuka kotak Pandora baru yang selama ini berusaha ditutup dan ditutup-tutupi. Adalah Dian Sandi yang bermain sebagai tokoh entah antagonis atau protagonis tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya, karena jangan-jangan apa yang dikatakannya a blessing in disguise, sebuah rahmat yang tersembunyi, yaitu dia mengatakan bahwa kader PSI Dian Sandi siap keluarkan bukti tak terbantahkan bahwa akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Dan dia untuk itu sudah nge-tweet ya, tweetnya ceto welo-welo, but not this now, tetapi dia mengatakan Dian Sandi Utama dia membalas Imam Marzuki, pada waktunya nanti saya akan keluarkan bukti yang tidak terbantahkan bahwa akun itu ciptaan seseorang yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan Mas Gibran. Oke. Sama sekali tidak ada kaitannya, itu perlu digarisbawahi ya. Karena kalau masih ada kaitannya bisa jadi orang lain yang membuatnya, orang lain yang mengoperasikannya, tapi atas restu, biaya, pengetahuan, izin dan lain sebagainya oleh Gibran. Jadi de facto dan de jure Gibran yang memilikinya, tapi operasional bisa orang lain. Nanti kita lihat ya sahabat sekalian. Oke. Jadi sobat semuanya, coba kita bacakan apa yang dikatakan Dian Sandi ini. Dan ini akan membuka babak baru mengenai Fufu Fafa ya. Kader PSI Dian Sandi siap keluarkan bukti tak terbantahkan bahwa akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Wartakotalive.com Jakarta. Politisi Partai Solidaritas Indonesia PSI Dian Sandi Utama menanggapi komentar warganet yang menyinggung soal dugaan keterkaitan akun Kaskus Fufu Fafa dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sandi awalnya mengunggah pujian terhadap sikap Gibran saat bertemu dengan Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno. Seperti diketahui, Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh yang disebut merestui pemakzulan Gibran melalui jalur konstitusi. Sandi mengungkapkan sikap Gibran saat bertemu dengan Tri Sutrisno mirip dengan sikap ayahnya Joko Widodo ketika bertemu orang-orang yang telah merendahkannya. Luar biasa ya. Mas Wapres ini sudah terlatih sekali kalau soal cacian dan hinaan. Bahkan beliau bersalaman sambil menundukkan bahu dengan tokoh yang baru saja mendukung pemakzulannya. Beliau belajar lebih dari cukup dari Pak Jokowi, tulis Dian Sandi dikutip Warta Kota dari akun X pribadinya. Luar biasa. Komisaris, bismillah. Pujian Dian Sandi terhadap Gibran menuai beragam respons. Sejumlah haters Gibran bahkan menyinggung soal akun Fufu Fafa yang selama ini dituduhkan kepada sosok Gibran. Dian Sandi lantas meresponsnya. Dia menyebut bahwa dirinya memiliki bukti kuat bahwa akun tersebut bukan milik Gibran, melainkan akun yang dibuat oleh pihak tertentu dengan tujuan untuk menjatuhkan nama Gibran. Pada waktunya nanti saya akan keluarkan bukti yang tidak terbantahkan bahwa akun itu ciptaan seseorang yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan Mas Gibran, ungkapnya. Ini ada Roy Suryo, teliti akun Fufu Fafa. Beberapa waktu lalu, pasukan bawah tanah Pasbata Jokowi mendatangi Bareskrim Mabespori untuk melaporkan pakar telematika Roy Suryo. Mereka tidak terima Roy Suryo mengaitkan akun Fufu Fafa dengan cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka. Kemudian terkait laporan tersebut Roy menanggapinya santai. Roy secara berkelakar mengatakan Pasbata adalah pasukan yang sudah bau tanah. Menurut Roy Suryo, Gibran bukanlah lambang negara. Apalagi putra sulung Presiden Joko Widodo itu belum dilantik sebagai wakil presiden. Lucu, karena Pasbata dalam keterangannya menyebut bahwa lambang negara yang dimaksud adalah Gibran Rakabuming Raka GRR. Yang sampai saat ini juga belum dilantik menjadi wakil presiden, kata Roy tanggal 28 September lalu ya, 2024 sebelum pelantikan Gibran. Roy Suryo mengingatkan bahwa lambang negara telah diatur dalam pasal 36 AUUD 1945. Dalam pasal tersebut menyebutkan lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika serta diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Saya terus terang auto senyum mendengar upaya pelaporan ini, kata mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu.
Roy Suryo juga menyoroti laporan tersebut terkait pencemaran baik Gibran Rakabuming Raka. Ya. Pencemaran nama baik maksudnya. Roy Suryo jika merasa namanya dicemarkan maka pelapor adalah Gibran. Dia sendirilah yang seharusnya melapor dan tidak sok menyuruh diwakilkan oleh tukang lopar lapor sekelas Pasbata itu. Lucunya juga sampai tulisan ini dibuat belum ada satu media pun yang berhasil mendapatkan nomor LP serta rincian pasal-pasal yang dilaporkannya karena konon tidak ditunjukkannya. Maka saya pun saat ini masih merasa belum perlu bersikap selain hanya senyum-senyum saja, kata Roy Suryo. Dalil pelapor. Oke, itu yang kemarin ya. Jadi sobat RH sekalian, itu yang terbaru. Kita tentu menunggu ya apa yang mau ditampilkan oleh Dian Sandi ataukah sekedar ngomong saja. Perlu diketahui sobat era sekalian, beberapa waktu yang lalu ketika masih menjadi Menteri Jokowi, Budi Ari akan mengumumkan siapa pemilik akun Fufu Fafa sesungguhnya. Dan sampai dia berhenti sebagai Menteri Jokowi yaitu Menkominfo, Menteri Komunikasi dan Informatika saat itu, sekarang Komdigi ya, komunikasi dan digital ya. Pada waktu itu sobat era sekalian, sampai pada waktu itu maka tidak ada gerak selanjutnya. Jadi orang yang dicari yang mau dijadikan kambing hitam itu belum ada. Karena itu sampai berakhirnya masa jabatan Budi Ari di Kominfo tidak ada penyebutan atau pengumuman siapa sesungguhnya pemilik Fufu Fafa selain Gibran Rakabuming Raka. Maka bahkan sebaliknya apa yang disampaikan oleh Roy Suryo itu ya sangat telak. Dia meyakini 99% itu milik Gibran Rakabuming Raka dengan sejumlah bukti dan mengaitkannya dengan isi tweet dan lain sebagainya, Cili Pari dan lain sebagainya. Jadi ada tweet Cili Pari, ada tweet yang memang milik Rakabuming Raka, ya Raka Genagri, Raka Genabri atau apa. Jadi ada 3 hal yang dikaitkan Roy Suryo pada waktu itu dan confirm itu adalah milik Fufu Fafa, milik Gibran Rakabuming Raka. Nah, kita tidak tahu apa bukti yang dimiliki oleh Dian Sandi. Jadi ya kita tunggu saja. Apakah betul itu luar biasa ya? Apakah cuma sekedar gertak sambal saja, kita tidak tahu. Ya harusnya kalau memang dia memiliki bukti yang kicking ya sampaikan saja buktinya agar tidak menjadi spekulasi yang tidak perlu lagi ya. Kalau seandainya punya, tapi kalau tidak punya ya janganlah, nanti malah menyulitkan Gibran sendiri. Apalagi Gibran sekarang menghadapi tantangan dari Purnawirawan TNI. Usulan untuk memberhentikan atau memakzulkan Gibran sudah masuk kepada DPR. Walaupun saya mengatakan tidak gampang memang memakzulkan Gibran, tetapi susah-susah mudah. Dalam pengertian begini, susah-susah mudah itu ya bergantung Prabowo Subianto. Kalau Prabowo mau ya cepat akselerasinya. Kalau Prabowo tidak mau ya tidak akan terjadi. Paling tidak susah akan terjadi. Karena tentu Prabowo berhitung cost and benefitnya. Toh ketika Gibran menjadi wakil presiden ya dia juga tidak diganggu. Malah kalau dia punya wakil presiden terlalu pandai nanti ngerecokin. Nah ini dengan wakil presiden yang masih hijau, tidak terlalu pandai ya nurut saja. Ya, tidak terlalu digubris atau tidak terlalu dianggap dalam konstelasi ketatanegaraan. Kemarin acara hari lahirnya Pancasila misalnya, Gibran malah berjalan di belakang Megawati yang sebenarnya tidak boleh. Karena dia orang nomor 2 di Republik ini. Masa wakil presiden berjalan di belakang mantan wakil presiden, mantan presiden, ya Megawati pernah jadi wakil presiden, mantan presiden, dan itu yang tidak dipilih langsung oleh rakyat,
yang pada waktu itu kedudukannya sebagai bukan mantan presiden tetapi sebagai ketua Dewan Pengarah BPIP. Begitu sobat RH sekalian ya. Oke, coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian terkait dengan hal ini. Alhamdulillah ya. Oke. Coba kita lihat. Undang Dian Sandi podcast Bang. Setuju nggak kalau Dian Sandi kita undang ya? Saya membayangkan kalau undang orang seperti Dian Sandi itu ya jangan sendirian, harus digabung dengan Roy Suryo misalnya. Tapi apakah mau atau tidak? This is the question ya. Fufu Fafa terobsesi Syahrini, yaitu itu yang kita baca dari Fufu Fafa ya. Mantap bro RH, lanjutkan perjuangan. Gen Mukidi nggak jauh beda. FFF milik Syahroni dari Oslo, Dian Sandiwara tuh orang. Oke, maksudnya apa? Kemudian bukti apa? Apapun itu sudah cukup deh dengan drama plang-plong ya. Kemudian bapak dan anak Saruana, apa maksudnya? Roy Suryo sudah pernah ngomong minggu lalu akun Fufu Fafa sudah diubah diganti orang lain. sudah diubah diganti orang lain. Sok jadi pahlawan dia tetap kawal Fufu Fafa, menolak lupa. Kemudian hebat PSI, Partai Kaum Muda yang berintegritas, Indonesia Emas. Ini ngece atau serius ya? Adili Jokowi. Saya salah seorang warga negara yang berkeinginan menggugat pemilik akun Fufu Fafa agar diproses hukum penghinaan pencemaran nama baik. Trims, tapi siapa yang setuju ya? Setuju semua saya kira. Pak Prabowo akan singkirkan siapa saja yang tidak setia pada negara dan melanggar undang-undang, tidak peduli dan keluarga dari partai mana. Itu artinya Gibran akan dipecat. Nggak tahu kita. Kalau Prabowo ngomong kan masih sebatas omon-omon rasanya ya. Padahal jelas itu nomor HP untuk masuk akun Fufu Fafa adalah nomor HP Samsul yang terdaftar di KPU, yang kemudian dia ganti nomor itu untuk menghilangkan jejak. Nabok nyilih tangan persis Jokowi. Enggak ijazah, enggak F4. Geng Solo membuat bayang-bayang lagi tamu tak diundang. Nomor HP milik Gibran. Siapa yang percaya? Ceboker sekolah DO. Maksudnya apa ini? Orang sudah banyak yang tahu kok itu akun siapa, yang jelas murni bukan punya Gibran. Ijazah Fufu Fafa satu paket, yang jelas yang punya akun ini manusia bunglon. Saya pengen lihat statement mereka Fufu Fafa seperti apa, paling 11-12 seperti bokapnya dan akan dibuat drama mengharu gaduhkan. Kemudian Bang RH luar biasa, maju terus Bang dan pantang mundur. Semoga Bang RH panjang umur dan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Saling bantah membantah, saling buka membuka, berarti demokrasi masih berjalan. Insya Allah. Pupu Papa. Kemudian nomor HP udah jelas Gibran. Woi netizen udah cek masih. Siapa yang percaya sama geng penipu pada saatnya nanti? Maksudnya kapan? Jangan-jangan tipu-tipu nih si Dian kader PSI untuk menjilat Gibran. Bohong ya tetap bohong, azab mulai diturunkan semua, amin. Saya membacakan saja. Saya it doesn't mean kalau saya membacakan saya setuju ya. Ya Allah, partai kerjanya bikin skenario palsu. Ini kader PSI memunculkan lagi Fufu Fafa. Baguslah, yang tadinya hampir tenggelam jadi masyarakat fokus lagi siapa si Fufu Fafa. Tapi jangan salah juga. Dia keluarkan Fufu Fafa untuk menghindari ijazah palsu. Karena ijazah palsu masuk crucial time sekarang ya. Pembuktian di Solo. Sekali lagi murni bukan punya Gibran, yang jelas punyanya manusia bunglon. Maksudnya apa? Roy Sayur ini. Mulyono dan kolega sudah tidak ada urat malu. Aneh bin ajaib, baru sekarang tahu ada makhluk seperti itu. Amin amit 7 turunan. Milik Selamat Mukio. Kemudian setelah dia nanti ada lagi yang muncul untuk membunglon. Skenario Palelu, kaum ceboker sedang cebokin bosnya. Fufu Fafa dari PSI mau membersihkan diri Fufu Fafa itu, kalian goreng seperti apa? Allah yang akan membuktikannya. Fufu Fafa ya tetap Fufu Fafa. Jangan dianggap Mas Roy ini pengalian berita ijazah palsu. Oke.
Makanya setuju 1000% untuk dimakjulkan. Wong Fufu Fafa itu menurut Roy Suryo 99,9%. Si Samsul suka pura-pura kayak bapaknya. Ya kalau Roy Suryo bilang 99,9% ya. Tadi saya bilang 99% ya. 99,9%. Siapapun yang lagi tidak sepaham kalau sudah di pertemuan formal pasti bersikap demikian. Justru kalau ditunjukkan perasaan tidak sukanya itu bodoh. Tapi itu juga bukan berarti pintar. Iyalah. Walaupun kita musuhan sama sekali. Kalau dalam pertemuan formal ya pasti salaman, nunduk dan lain sebagainya. Gak mungkin marah-marah atau nabok misalnya. Kau yang menyuruh saya maksulkan. Awas kau ya. Gak mungkin lah. Gimana? Apalagi Gibran anak kecil. Berhadapan sama orang tua. Itu jadi jangan terlalu berlebihan. Biasa saja. Kepintaran itu tidak ditunjukkan di situ. Bukan di acara formal-formal seperti itu. Kepintaran itu adalah ketika Anda berpidato secara informal tanpa teks yang menggambarkan visi besar Anda. Nah itu baru kelihatan Anda pintar apa enggak. Kalau dikasih teks ya Anda tukang baca pidato namanya. Kalau cuma baca pidato ya semua orang bisa ya. Dian Sandi itu buzzer kok ikut campur masalah Gibran, tahu apa? Dian Sandi itu ya semestinya memikirkan rakyatnya, sudah susah dan membela orang yang benar. Kalau bukan milik Gibran, kenapa nomor teleponnya Gibran berubah jadi nama Slamet padahal nama awalnya Gibran? Makanya setuju 1000% untuk dimakjulkan. Memang manusia pemuja Joko Widodo tidak punya rasa malu seperti yang namanya Dian Sandi ini. Oke. Banyak komentar ya. Bang Refli Harun bahas kata Dr. Tifa tentang sakit Jokowi, informasi dari ADC-nya. Jokowi memang sakit, diduga kuat mengidap penyakit langka sindrom Stephen Johnson. Nanti kita bahas, tetapi tidak dengan pretensi bahwa itu sakitnya Jokowi, tapi kita ingin tahu apa sih Stephen Johnson itu ya. Kalau memang ada. Banyak yang berkamuflase daerah Jokowi. Kalau Bang Era insya Allah berpihak kepada rakyat, maju terus Bang. Insya Allah doakan saja ya. Ya kita tidak mencari keuntungan dari semua ini. Yang kita cari adalah kebenaran. Kebenaran yang mutlak ya. Kalau kita mau mencari keuntungan saja ya nggak usah di tepi jurang. Yang asik-asik aja. Melipir-lipir kekuasaan ya. Jadi komisaris BUMN diundang di sana sini agensi pemerintahan karena kita mengendorse mereka. Tapi kita menjadikan media sosial ini sebagai lahan perjuangan, not only lahan mencari uang tapi lahan perjuangan. Karena kalau lahan mencari uang saja saya kira ya paling enak tuh dekat dengan kekuasaan tuh pasti banyak uangnya. Assalamualaikum Bang Era, tolong berikan insight sebagai rakyat biasa. Saya ingin menggugat Pak Jokowi terkait isu ijazah ini. Saya merasa dirugikan karena isu ini sudah menimbulkan gaduh. Begini, jangan Anda terlalu berpikir ya soal gaduh. Gaduh itu bahasa yang bisa positif bisa negatif. Karena gaduh pula orang kemudian dipaksa untuk ditahan. Alasan gaduh. Alasan gaduh pula sah Jokowi mengadukan. Jadi alasannya adalah mencari kebenaran saja. Tidak usah gaduh. Pokoknya kita ingin mencari kebenaran sebagai hak kita masyarakat. Yaitu untuk mendapatkan informasi yang sesungguhnya. The right to information. Itu saja saudara sekalian ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi sobat Era semuanya. Ini baru permulaan, kita tunggu apa yang ingin dilakukan Dian Sandi Utama. Apakah dia betul-betul memiliki sebuah bukti yang kicking, yang menukik, yang tajam bahwa akun Fufu Fafa bukan milik Raka Buming Raka. Dan ini juga nanti akan menjadi tantangan Mas Roy Suryo. Apakah dia tetap pada keyakinannya 99,9% akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Raka Buming Raka yang isinya adalah banyak menghina tokoh-tokoh termasuk Prabowo Subianto. Begitu sahabat sekalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.